Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita pelajaran pagi hari ini, sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita semua diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa harapannya? Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian untuk belajar, untuk memahami materi pada hari ini. Ya, selanjutnya kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Kita mempelajari sekarang yaitu menyambut usia balik. Ya, usia balik. Usia balik apa? Pengertian tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih, kalian ada yang sudah tahu atau masih bertanya-tanya? Nah, dalam istilah ilmu fikih terdapat istilah balik. Balik berkaitan dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan dialami oleh setiap anak yang bertumbuh seorang anak, penting untuk diperhatikan untuk saat mencapai usia remaja. Ya, itu. Pengertian balik secara bahasa artinya apa? Sampai, yaitu sampai dalam memasuki usia dewasa. Cukup umur. Sementara secara istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam ilmu fikih, balik dikenal sebagai suatu kondisi di mana seseorang telah mencapai usia tertentu sehingga ia mulai dibebani dengan kewajiban hukum syara. Jadi jika seorang muslim sudah mencapai balik, maka ia wajib menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan sebagainya ya. Kalau kalian biasanya kalau sudah balik, kalau perempuan itu sudah sampai datang bulan. Kalau yang laki-laki biasanya tandanya bermimpi atau ikhtilam. Nah, ini bawahnya itu bisa kalian baca. Tanda-tanda usia balik menurut fikih. Nah, menurut ilmu fikih, secara umum balik dapat ditandai ketika seseorang telah mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Nah, berikut tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan usia balik bagi perempuan. 1. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Balik laki-laki apabila seorang laki-laki telah memasuki usia 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Seperti itu ya. Kalau perempuan nanti ada lagi, beda lagi ya. Ihtilam biasanya dilakukan ketika disertai keluarnya air mani saat dalam keadaan tidur, seperti itu. Jika seseorang laki-laki telah mengalami ihtilam atau mimpi basah, maka ia diwajibkan untuk mandi besar. Mandi besar itu seperti apa, Pak? Nah, mandi besar itu mandi yang tidak disertai apa-apa, maksudnya air tok, gak pakai sabun, gak pakai sampo. Tapi kalau sudah maksudnya sudah dibasahi semua, baru memakai sabun, memakai sampo dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, seperti itu. Ada tata caranya nanti ya, dijelaskan nanti biar lebih detail, biar tidak salah. Selanjutnya tanda-tanda usia balik bagi perempuan. Nah, perempuan apabila ia telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari dari farji atau kemaluan seorang perempuan setelah berumur 9 tahun. Nah, ini biasanya kalau kalian udah kelas 5, kelas 6 itu rata-rata sudah memasuki usia
balik perempuan, seperti itu ya. Darah yang keluar dari perempuan tersebut bukan penyakit dan bukan karena telah melahirkan anak. Itu ada berbeda-beda ya. Haid pada umumnya berlangsung selama 7 hari, namun ada juga yang kurang atau lebih dari 7 hari. Jika darah haid telah berhenti keluar, maka ia wajib melakukan mandi besar. Ya, ini seperti sama, mandi besarnya tetap sama, tapi niatnya nanti ada beda lagi. Ya, telah dikatakan balik dikenai wajib dan melakukan hukum syarak, mimpi basah dan haid termasuk hadas besar. Hadas besar harus disucikan dengan mandi besar. Mandi besar atau mandi wajib memiliki beberapa ketentuan ya yang harus diperhatikan, yaitu satu, itu membaca basmalah disertai niat dalam hati melakukan mandi besar. Dua, B, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. C, membersihkan kotoran atau najis pada kemaluan. D, dilanjut dengan berwudu secara sempurna. Terus E, menyiram air ke seluruh badan dan ujung rambut sampai ujung kaki. F, menyela-nyela rambut kepala dengan air dan memastikan air bisa masuk sampai ke pangkal rambut. Ini tanpa apapun ya, tanpa sampo atau tanpa sabun ya. Terus G, menggosok seluruh badan dengan tangan. H, mendahulukan anggota badan bagian kanan. Ini sunah-sunahnya atau yang harus kita laksanakan, yang wajib dan yang sunnah seperti itu. Ya, larangannya tidak diperbolehkan melakukan sholat atau sujud tilawah dan sujud syukur, tidak boleh ya kalau kita sedang melakukan hadas besar. Terus tidak boleh menyentuh membawa dan membaca Al-Quran, tidak boleh ya. Terus C, tidak diperbolehkan melakukan tawaf. Nah, kalau tawaf itu biasanya kita melakukan di waktu haji atau umroh seperti itu. Terus D, tidak diperbolehkan berdiam diri iktikaf di masjid. Nah, itu sedikit tentang penjelasan usia balik bagi perempuan, bagi laki-laki dan perempuan dan larangannya ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.